Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan masih melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, Gajah Mada bersama dengan Mahapate Aryotada telah menghadap kepada 4 ratu. Kemudian semuanya sudah dijelaskan oleh Gajah Mada, dan kesimpulannya adalah bahwa Raden Cakradara diprediksi terlibat langsung atau tidak langsung di dalam rentetan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi setelah wafatnya Prabu Jayanegara. Kemudian setelah sedang melakukan sebuah pertemuan tetapi sudah hampir berakhir, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Di dalam hati Gajah Mada, siapa orang yang berani-berani mengetuk pintu ketika para ratu sedang melakukan pertemuan? Tetapi akhirnya tetap dibuka karena mungkin orang yang datang ini ada keperluan yang sangat mendesak. Ternyata setelah pintu dibuka, terlihatlah yaitu Macan Liwung. Kemudian Macan Liwung melakukan penyembahan. Mohon ampun Gusti Ratu, saya ingin menghadap dan ingin melaporkan sesuatu kepada Patih Gajah Mada. Mohon diperkenankan. Kemudian setelah diperkenankan, maka Macan Liwung memberikan laporan. Mohon ampun Patih Gajah Mada, bahwa sekarang ini sedang terjadi rojopati di Balai Gringsing. Betapa terkejutnya Gajah Mada. Langsung Gajah Mada mengatakan, apakah Adi Gajah Enggon meninggal? Mohon ampun Gusti Patih, bukan. Tetapi yang meninggal adalah Lurah Prajurit Ajar Langse. Ajar Langse? Benar Gusti. Padahal aku tadi pagi baru saja berpapasan. Benar. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Gajah Mada mohon izin kepada para ratu untuk melihat pembunuhan yang ada di ruang Gringsing, di mana tempat itu dipakai untuk merawat Gajah Enggon. Kemudian ratu mempersilakan, dan akhirnya Gajah Mada menuju ke tempat Balai Gringsing, kemudian didampingi oleh Macan Liwung. Setelah sampai di Balai Gringsing, di sana sudah banyak para prajurit yang mengepung mayat, yaitu Lurah Prajurit Ajar Langsing, yang mana di perutnya masih menancap sebilah pisau. Kemudian Patih Gajah Mada melihat di sana juga ada Cakradara, Kuda Amerta,
Diahwiyat dan Sri Gitarja. Dan semua prajurit banyak yang ada di sana. Akhirnya Gajah Mada mengatakan, semuanya keluar. Kecuali satu orang, yaitu Nyai Lengger. Karena Gajah Mada sudah mengatakan seperti itu, tidak mungkin diulang. Semuanya langsung keluar. Kemudian Nyai Lengger dengan gemetaran dia berada di hadapan Patih Gajah Mada. Wahai Nyai, jangan takut. Kalau Nyai tidak bersalah, Nyai tidak perlu takut. Aku bertanya kepada Nyai, bagaimana ini tadi kejadiannya? Mohon ampun Gusti Patih, aku tidak mengerti apa-apa. Kejadiannya terlalu cepat. Tadi ada seseorang yang datang ke sini bersama dengan Ajar Langse. Kemudian datang yaitu Lurah Singo Darbo. Setelah itu dia bercakap-cakap. Kemudian tidak lama kemudian Singo Darbo keluar. Setelah itu datang lagi yaitu Rakembar. Demikian juga setelah melihat keadaan Gajah Enggon, kemudian bercakap-cakap dengan Ajar Langse. Setelah itu Rakembar juga meninggalkan tempat. Setelah itu aku pergi menuju ke kamar kecil karena aku sudah tidak bisa menahan. Saya ingin ke belakang. Setelah saya kembali dari belakang, tiba-tiba sudah terbujur lurah prajurit Ajar Langse seperti ini. Memang aku mendengar ada sebuah jeritan dan pukulan. Kemudian ada terdengar orang yang lari menuju keluar. Tapi aku tidak tahu. Hanya itu Gusti Patih yang aku tahu. Oh begitu ya Nyai, baiklah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian datanglah Macan Liwong, Jayabaya, kemudian dipanggil lagi yaitu seorang prajurit, kemudian diperintahkan, wahai Jayabaya, kamu panggil Rakembar untuk menuju ke balai keprajuritan. Kemudian kamu panggillah Lurah Singo Darbo untuk ke balai keprajuritan. Sedangkan kamu, Macan Liwong, lihatlah pisau ini. Kamu cari pisau ini berasal dari mana? Siapa yang memiliki pisau ini? Baiklah, Kakang, aku akan berusaha untuk mencari tahu ini pisau siapa dan dari mana asalnya. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dua orang yang sudah ditugaskan dan Macan Liwong juga sudah pergi bersama dengan Gajah Mada. Setelah itu Balai Geringsing dalam keadaan kosong. Kemudian Nyai Lengger melihat kembali keadaan Gajah Enggon yang masih belum sadar. Sehingga Nyai Lengger menangis sendiri. Dia takut
Takut kalau Gajah Enggon tidak bisa disembuhkan dan dia pasti akan mendapatkan hukuman. Tiba-tiba datang seseorang, yaitu Raden Cakradhara. Kemudian menyapa Nyai Lengger dan kemudian melihat keadaan Gajah Enggon yang masih tergolek. Kemudian datang lagi, yaitu Raden Kudo Amerto. Juga begitu menyapa Nyai Lengger, kemudian melihat keadaan Gajah Enggon yang masih tergolek tidak berdaya. Sebetulnya mau ada orang yang mau datang masuk, tetapi karena di situ sudah ada Cakradhara dan Kuda Amerta, maka orang ini kembali. Dia adalah Dyah Wiyat. Dyah Wiyat setelah tahu di dalam itu ada Kudo Amerto, suaminya, kemudian ada saudaranya yaitu Cakradhara, suami dari Sri Gitarja, akhirnya dia kembali berputar. Kemudian dia memberikan isyarat dari jarak jauh kepada Nyai Lengger agar menutup mulut dan dia menyuruh keluar. Akhirnya Nyai Lengger keluar. Kemudian Dyah Wiyat bersembunyi tidak jauh dari kamar, dari balai itu, dari balai geringsing, kemudian ingin mendengarkan pembicaraan apa yang akan dilakukan oleh dua orang ini. Tiba-tiba Kudo Amerto mengatakan, "Wahai Kakang, kenapa Kakang berbuat seperti itu? Tega benar Kakang. Kalau ingin menjadi seorang raja, bilang saja kepada saya, agar aku bisa mempengaruhi istriku, supaya dia tidak mau diangkat menjadi seorang ratu. Jangan seperti ini. Kamu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Paman saya, Raden Panji Wirodopo, teman saya, Suropati. Sekarang, lihat, yaitu Lurah Tamtomo, Lurah Prajurit, Ajar Langse juga sekarang meninggal. Semua itu adalah sahabat-sahabat terbaik saya. Bahkan tega-teganya Kakang ingin membunuh saya. Ini bekas lukanya masih ada. Kalau memang Kakang ingin menyelesaikan ini secara laki-laki, aku tidak mundur Kakang. Ayo, di mana tempatnya? Areh, sare. Dimas, jangan marah seperti dulu. Jangan marah dulu. Benar, aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Aku tidak bersalah. Aku tidak mengerti pembunuhan-pembunuhan ini. Jangan langsung kamu menuduh saya. Aku tidak mengerti apa-apa. Mungkin saja ini adalah perbuatan paman saya. Mungkin saja. Yaitu paman saya yang merawat kuda-kuda saya. Oleh sebab itu, jangan menyalahkan saya. Kemudian dua orang ini terdiam. Setelah terdiam, kemudian Kudo Amerto bertanya, "Siapa nama pamanmu itu?" "Kang Mas, dia adalah Rakering Suramurdo,
itu adalah paman saya yang merawat kuda saya. Dia pernah mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi aku tidak pernah menyuruh atau terlibat. Tidak, aku tidak mau terlibat seperti itu. Baiklah kalau begitu, aku juga ikut menyelidiki nanti. Kemudian kuda Amerta pergi dari tempat itu, dan kelihatannya dia belum puas dan agak jengkel dan marah. Tetapi Cakradhara masih ada di tempat itu. Tiba-tiba datanglah seseorang wanita yang gemuk badannya. Dia adalah Nyai Truntung. Nyai Truntung adalah orang yang ikut merawat kuda bersama dengan Rakering Suramurda. Kemudian dia mau mengatakan sesuatu kepada Cakradhara. Tetapi di situ masih ada Nyai Lengger. Oleh sebab itu, Cakradhara mendekati Nyai Lengger kemudian berkata, "Nyai, mohon maaf, aku mau berbicara 2 orang dengan Nyai Truntung. Oleh sebab itu, silakan Nyai untuk keluar terlebih dahulu." "Baik Raden, terima kasih." Kemudian Nyai Lengger keluar dari Balai Geringsing. Kemudian Cakradhara berkata, "Ada apa? Kamu datang ke sini?" "Raden, saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu pamanmu. Saya sudah ketemu paman Raden. Saya bertemu di alun-alun. Kemudian saya sampaikan semua pesan dari Raden." "Baiklah kalau begitu. Kemudian apakah ada pesan lagi?" Ada Raden. Raden, sekarang ini pamanmu ada di Cadas Payung. Oleh sebab itu, Raden Cakradhara sekarang ditunggu di sana. "Baiklah kalau begitu, silakan kamu pulang." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Cakradhara keluar dari ruangan Balai Geringsing. Demikian juga Nyai Truntung juga sudah pulang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Dyah Wiyat yang sudah tahu dari telinganya sendiri, dia sudah tahu percakapan dari suaminya dan Cakradhara. Kemudian benar-benar dia lemes. Kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, maka ada seorang Mbok Emban kemudian bercakap-cakap dengan Mbok Emban yang lain. Kemudian Mbok Emban yang satu ini kepurucut omong bahwa Dyah Wiyat itu kelihatannya murung, itu disebabkan karena patah hati. Kok bisa begitu? Iya, karena Dyah Wiyat itu dulu pernah berpacaran dengan seorang tabib terkenal, yaitu Ratanca. Tetapi tiba-tiba Ratanca mati terbunuh, dan yang membunuh adalah Gajah Mada. Mungkin saja dia patah hati, makanya sekarang kelihatannya murung saja. "Hus, kamu jangan ngomong sembarangan, kalau itu semua orang sudah tahu. Sekarang ada yang terbaru." "Apa itu?"
Tapi kamu jangan bilang-bilang kalau dia Wiyat itu di Madu, dia itu istri yang kedua dari Kudo Amerto. Kamu ini ngomong apa? Kalau kamu nanti ketahuan dihukum berat. Bukan. Kamu tahu, istrinya itu sekarang ada di rumah saya. Dia ada di rumah saya. Dia sekarang ada di rumah saya. Dia bahkan sudah punya anak. Sudah punya anak. Oleh sebab itu, kamu harus bisa merahasiakan ini. Kamu jangan main-main. Ini permainan bahaya loh. Iya. Namanya siapa? Namanya adalah Lembayung. Lembayung? Iya, Lembayung. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba percakapan itu didengar oleh Dia Wiyat. Tetapi Dia Wiyat bijaksana. Dia tidak marah, tetapi dia mendekat. Tapi pendengarannya tadi tidak jelas tentang yang terakhir. Dia cuma mendengar Lembayung, begitu saja. Tentang siapa Lembayung itu, dia tidak begitu jelas. Oleh sebab itu dia perjelas. Wahai beban, aku sekarang ini badan saya capek semua. Aku butuh tukang pijet sebetulnya. Katanya kamu tadi aku dengar punya adik namanya siapa tadi? Lembayung. Benar, Gusti. Siapa itu? Adik saya. Dia ada di rumah, tidak ada pekerjaan. Kalau untuk mijit mungkin bisa. Baiklah kalau begitu, antarkan ke sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pergilah Mbok Ban itu pulang. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah bisa ketemu dengan orang yang ada di rumah, yaitu istrinya Kudo Amerto? Apakah dia itu nanti bisa menemukan Mbok Ban ini di rumahnya atau sudah pergi? Kemudian kalau masih di rumah, apakah mau dia dipertemukan dengan Dia Wiyat, yaitu istri dari Kudo Amerto? Oleh sebab itu pemirsa, ikuti terus cerita saya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.